berjudul Kurkumin sebagai metabolisme sekunder utama pada kunyit, analis biosintesis, strategi ekstraksi, dan potensi antioksidannya. Nah, kenapa saya milih judul ini? Karena pada penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penuaan dini sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah radikal bebas dalam tubuh. Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak sel dan jaringan. Oleh karena itu, pencarian sumber antioksidan alami menjadi salah satu fokus penelitian saat ini. Salah satu utama yang berpotensi sebagai sumber antioksidan adalah kunyit. Nah, kunyit ini telah lama digunakan sebagai rempah maupun tanaman obat tradisional karena mengandung berbagai metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologi yang penting. Di antara senyawa tersebut, kurkumin merupakan salah satu utama yang paling banyak diteliti karena memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan antimikroba. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai metabolisme sekunder, jalur biosintesis, metode dan aktivitas antioksidan kurkumin menjadi penting untuk mendukung pemanfaatan kunyit sebagai bahan alami yang bernilai farmasi. Nah, kunyit sendiri itu memiliki nama ilmiah Curcuma longa dan termasuk dalam famili Zingibriaceae. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan adalah rimpang karena rimpang merupakan tempat akumulasi berbagai senyawa metabolisme sekunder. Rimpang kunyit telah digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional dan industri pangan karena mengandung senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai sumber antioksidan alami. Nah, kandungan metabolis sekunder pada kunyit itu ada kurkumin, dimetoksikurkumin, distimethoxycurcumin. Nah, selain itu ada alfa-tomeron, beta-tomeron, zingerban. Nah, itu pada kurkumin ini aktivitas biologinya sebagai antioksidan, antifarmasi, anti kanker, dan anti mikroba. Kemudian dimetoksikurkumin aktivitas biologinya itu sebagai antioksidan, anti kanker. Nah, kalau dimetoksikurkumin itu aktivitas biologisnya sebagai antioksidan, anti kanker. Kalau alfa tomeron itu aktivitas biologisnya itu anti mikroba, anti inflamasi. Kemudian beta tomeron aktivitas biologis sebagai anti inflamasi, anti mikroba, antioksidan. Yang terakhir itu zingeberon aktivitas biologisnya sebagai anti mikroba dan antioksidan. Nah, struktur senyawanya bisa dilihat pada poster yang saya buat. Kemudian jalur biosintesis kurkumin itu ada dua jalur. Yang pertama itu jalur vinylpropanoid dan jalur terpenoid, di mana jalur vinylpropanoid ini dimulai dari asam amino L-fenilanin. Nah, kemudian L-fenilanin ini dikonversi menjadi asam sinamid oleh enzim PKL atau vinylalanin amonialiase. Nah, selanjutnya itu asam sinamid juga menjadi kumarat melalui bantuan enzim C4H. Nah, kumarat ini kemudian mengalami aktivitas menjadi kumarol CoA oleh enzim PASL. Nah, senyawa ini berhasil dengan 3 molekul CoA melalui bantuan enzim kurkumin sintase atau sehingga menghasilkan diferolil metana. Tahap berikutnya itu melibatkan enzim KCS yang menghasilkan kurkumin sebagai produk utamanya. Nah, ini kemudian dan membentuk kurkumin dimodifikasi dengan enzim matik membentuk senyawa utamanya itu dimetoksikurkumin dan distimetoksikurkumin.
kurkumin. Kemudian pada jalur terpenoidnya itu dimulai dari dimetil difosfat atau DMAPP yang kemudian membentuk general difosfat atau GPP. Nah, selanjutnya itu GPP dikonversi menjadi farnesyl difosfat atau FPP melalui enzim terpenase sintase. FPP menghasilkan berbagai kurkumin golongan sesquiterpen utama, yaitu seperti alfa-tomeron, beta-tomeron, dan zingerin. Nah, jalur biosintesis ini menunjukkan bahwa kunyit menghasilkan metabolisme sekunder dari lintasan metabolisme yang berbeda, sehingga menghasilkan keragaman senyawa ya bioaktif. Nah, untuk strategi ekstraksi maserasi kunyit sendiri, yaitu yang pertama kita dari simplesia kunyit bubuk kemudian ditimbang kemudian dimaserasi dengan etanol 96% selama 72 jam, kemudian diaduk. Setelah 72 jam itu disaring, dihasilkan fitrat dari ekstrak kunyit. Kemudian ekstrak kunyit itu dievaporasi menggunakan rotary evaporator menghasilkan ekstrak kunyit yang kental. Mengapa menggunakan etanol 96% ini? Karena mampu melarutkan senyawa semipolar seperti kurkumin secara efektif, aman digunakan, mudah diuapkan kembali, dan relatif aman lingkungan. Yang selanjutnya itu uji aktivitas antioksidan dari kurkumin itu menggunakan metode DPPH. Nah, metode ini didasarkan pada kemampuan antioksidan dalam mendonorkan atom hidrogen atau air kepada radikal bebas DPPH. Nah, tahapnya itu ekstrak kunyit kemudian ditambahkan dengan larutan DPPH. Selanjutnya larutan DPPH ini diencerkan lagi dengan 0,1 molar. Nah, kemudian diinkubasi selama 30 menit, kemudian diukur absorbensinya dengan alat, kemudian dihitung nilai inhibisinya menghasilkan IC50. Nah, larutan DPPH ini memiliki warna ungu ketika bereaksi dengan antioksidan. Warna tersebut akan berubah menjadi kuning akibat terjadinya reduksi radikal bebas. Persentase inhibisi antipolar ini digunakan untuk menentukan nilai IC50 sebagai parameter kekuatan aktivitas antioksidan. Selanjutnya itu hubungan struktur dan aktivitas antioksidan dari kurkumin. Itu yang pertama, kurkumin itu memiliki gugus hidroksil fenolik yang mampu mendonorkan atom hidrogen sehingga radikal bebas dapat dinetralkan. Selanjutnya itu adanya sistem ikatan rangkap terkonjugasi memungkinkan delokalisasi elektron sehingga radikal bebas terbentuk menjadi lebih stabil dan tidak reaktif. Keberadaan gugus beta di keton ini memungkinkan kurkumin berinteraksi dengan ion logam melalui mekanisme pengkelas sehingga dapat menghambat pembentukan radikal
bebas. Baru ketiga komponen ini itu bekerja saling sinergis sehingga menjadikan kurkumin ini sebagai antioksidan alami yang kuat. Nah, itu kan ada kategori isi 50, ini bisa dilihat di posternya. Kemudian berdasarkan yang saya jelaskan tadi, itu dapat tarik kesimpulan bahwa kunyit mengandung berbagai metabolisme sekunder penting, yaitu kurkumin, dimetoksikurkumin, bis-dimetoksikurkumin, alfa-turmeron, beta-turmeron, dan sikleren. Nah, kurkumin ini merupakan metabolis sekunder utama yang disintesis melalui jalur fenilpropanoid dan memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena didukung oleh keberadaan gugus hidroksil fenolik, sistem ikatan angka terkonjugasi, dan gugus beta diketon. Nah, ekstraksi yang digunakan ini menggunakan metode ekstraksi dengan etanol 96%, sedangkan metode untuk aktivitas antioksidan yang menggunakan DPPH karena untuk aktivitas antioksidannya dengan menetapkan nilai LC50. Oleh karena itu, kunyit ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai sumber antioksidan alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan pengembangan produk berbasis bahan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.